Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Nasional ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis laporan keuangan dan kesehatan keuangan Badan Layanan Umum dan PT Al-Nusa Tbk, mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Arni Karina. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Fajar Kurnia Gemilang. Nama saya Syahrul Haki. Dan nama saya adalah Harsyad Rehan Suherman. Pengertian BLU, Badan Layanan Umum. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Meskipun demikian, BLU dapat mengut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Pengertian perusahaan laba. Perusahaan laba dikenal juga dengan organisasi profit atau organisasi laba, adalah suatu bentuk usaha atau organisasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui operasinya dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan publik, atau organisasi non-profit atau korporasi nirlaba. Organisasi seperti ini biasanya tidak dibantu oleh pemerintah karena mereka bekerja untuk keuntungan finansial pribadi. Tidak seperti organisasi nirlaba yang berfungsi untuk melayani publik. Oleh karena sifat perusahaan yang berorientasi laba, mereka diharuskan untuk membayar pajak yang berlaku dan mendaftarkan diri pada negara. Sumbangan apapun yang mereka terima juga harus tunduk kepada kebijakan pajak di negara terkait. Karena jenis perusahaan ini memiliki identitas terpisah dari pemiliknya, maka pemiliknya tidak perlu seutuhnya untuk memenuhi setiap hutang yang harus dibayar perusahaan kepada seorang atau suatu lembaga. Laporan keuangan universitas. Organisasi non-laba merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh sektor swasta. Di masa ini, banyak organisasi yang kegiatan operasional bukan mencari laba. Salah satunya adalah universitas. Sebagai salah satu organisasi non-laba, sudah sebaiknya universitas yang ada mampu menerapkan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK nomor 35 dalam penyajian laporan keuangannya sesuai dengan ISAK nomor 35 tentang organisasi non-laba, di mana organisasi non-laba juga harus menyusun laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, universitas merupakan sebuah badan publik penyelenggara negara dalam bidang pendidikan yang mengurusi jenjang pendidikan tinggi. Demikian juga dengan anggaran untuk semua perguruan tinggi, universitas negeri maupun swasta, dan pelaksanaannya juga ditopang oleh APBN dan pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa. Tentunya, jika merujuk pada pengertian badan publik dalam UU KIP, universitas merupakan salah satu badan publik yang wajib membuka informasi bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 PMK 05 2014, Pasal 14, bahwa laporan keuangan PTN Badan Hukum Tahunan Badan Tahun Anggaran 2014 di Indonesia dalam rangka konsolidasi laporan keuangan, PTN Badan Hukum menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi instansi yang berdiri dari
A. Laporan realisasi anggaran. B. Neraca. C. Catatan atas laporan keuangan Menteri Keuangan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran BLU menjanjikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja surplus atau defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dan dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran Universitas Negeri Jakarta mengalami defisit dalam pelaporannya. Sedangkan perusahaan laba tidak memiliki laporan realisasi anggaran karena mereka tidak memperoleh dana dari pemerintah, melainkan dari para investor yang mana tidak memerlukan laporan realisasi anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menjanjikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih BLU menjanjikan secara komparatif. Laporan posisi keuangan nirlaba. Salah satu perbedaan mendasar ISAK 35 dengan PSAK 45 adalah jenis dan format laporan keuangan entitas non-laba, di mana dalam PSAK 45 laporan keuangan entitas non-laba terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Neraca, 2. Laporan aktivitas, 3. Laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut ISAK 35, laporan keuangan entitas non-laba terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan penghasilan komprehensif, yang ketiga laporan perubahan aset neto, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada laporan posisi keuangan nirlaba. Laporan posisi keuangan entitas non-laba terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan aset neto. Terdapat 2 format laporan posisi keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ISAK 35. Setiap format memiliki keunggulan masing-masing. Yang pertama ada format A, menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya. Kemudian ada format B. Format B ini tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lainnya secara tersendiri. Selanjutnya ada perbedaan laporan posisi keuangan laba dan laba dalam akun kas dan setara kas. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari saldo anggaran lebih. Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN atau APBD diakui sebagai aset lainnya. Sedangkan kas pada perusahaan laba yaitu PT El Nusa Tbk diperoleh dari saldo pendapatan dalam suatu periode dari hasil keuntungannya yang diperoleh. Kemudian ada akun persediaan. Pada perusahaan PT El Nusa Tbk menggunakan persediaan yang dimiliki untuk dijual kembali untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan. Sedangkan pada Universitas Negeri Jakarta, persediaan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan program pendidikan selaku perguruan tinggi, serta untuk menjalankan program-program lainnya yang sifatnya tidak mencari keuntungan di dalamnya. Kemudian ada akun investasi pada saham. Pada perusahaan laba PT El Nusa Tbk, terdapat akun investasi pada saham yang dimana masuk ke dalam aset tidak lancar, karena akun tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan dalam laporan keuangan Universitas Negeri Jakarta, tidak terdapat akun tersebut karena memang pada organisasi laba tidak melakukan investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kemudian ada akun investasi jangka pendek. Pada perusahaan PT El Nusa Tbk selaku perusahaan laba diperbolehkan untuk melakukan investasi jangka panjang seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu akun investasi pada saham. Sedangkan
pada BLU tidak diperkenakan untuk memiliki investasi jangka panjang karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota. Keuangan atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota, investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen pada BLU antara lain berbentuk penyertaan modal, investasi non-permanen pada BLU. Kemudian ada akun aset tetap. Pada perusahaan laba PT El Nusa Tbk, aset tetap digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode dan masuk dalam aset tidak lancar. Sedangkan pada Universitas Negeri Jakarta, aset tetap digunakan untuk menunjang kegiatan operasional universitas yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Kemudian ada akun properti investasi. Pada perusahaan laba PT El Nusa Tbk, properti investasi merupakan properti berupa tanah atau bangunan dari suatu bangunan yang dikuasai pemilik dengan tujuan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai. Sementara di universitas sendiri tidak ada akun properti investasi karena aset properti dalam bentuk tanah atau bangunan digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan pendidikan, tidak digunakan untuk memperoleh kenaikan nilai. Kemudian ada akun ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada perusahaan laba PT El Nusa Tbk, memiliki entitas anak atau cabang yang terpisah dan melakukan investasi pada entitas tersebut. Oleh karena itu, perusahaan laba umumnya akan memiliki akun ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk pada laporan posisi keuangannya. Sedangkan pada laporan neraca keuangan universitas, umumnya tidak terdapat akun seperti ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Hal ini dikarenakan universitas tidak memiliki entitas anak atau cabang yang terpisah dan tidak melakukan investasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan laba. Ya, selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan di dalam perusahaan laba tidak terdapat laporan operasional, melainkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri merupakan laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan, atau pendapatan dan beban yang terkait. Laporan ini masuk ke dalam 4 laporan keuangan utama perusahaan dan sebagai penghubung antara 2 laporan neraca. Secara struktur dan tujuan dari kedua jenis laporan ini juga berbeda. Berikut adalah laporan operasional dan laba rugi perusahaan nirlaba dan laba. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas pada perusahaan laba merupakan jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Alasan utama dari pembuatan laporan perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu sehingga memudahkan kinerja perusahaan. Dengan begitu, perusahaan mampu memantau modal yang masuk dari berbagai jenis pinjaman yang baru dibuat atau peminjaman aset yang dilakukan. Sedangkan dalam BLU sendiri, terutama universitas tidak memiliki laporan perubahan ekuitas karena tujuan utama dari BLU sendiri adalah untuk memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan. Berikut adalah lampiran laporan perubahan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Pada dasarnya, laporan arus BLU dan perusahaan sama, di mana laporan arus kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Perbedaan laporan arus kas pada BLU dan perusahaan laba terdapat dalam aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Berikut adalah lampiran laporan arus kas BLU. Lanjut. Selanjutnya, aktivitas operasi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari yang pertama pendapatan dari alokasi APBN atau APBD. Yang kedua pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat. Yang ketiga pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Yang keempat pendapatan hasil kerja sama. Yang kelima pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas. Dan yang keenam pendapatan BLU lainnya. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk yang pertama pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, dan pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, serta investasi lainnya. Tidak termasuk investasi jangka pendek atau setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLU kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi. Yang berikutnya kesehatan keuangan. Yang pertama, current ratio. Pada tahun 2017, current ratio dihitung dari total aset lancar dibagi total kewajiban lancar, yaitu 388.189.409 rupiah dibagi 42.469.467.042.778 rupiah. Current ratio-nya 7,25%. Pada tahun 2018, current ratio yaitu 273.672.393 rupiah dibagi 3.094.294.820 rupiah. Maka current ratio-nya 8,84%. Kesimpulannya, artinya Badan Lembaga Umum Universitas Negeri Jakarta tersebut memiliki posisi keuangan yang sehat karena memiliki current ratio yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dari kewajiban lancarnya dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, current ratio yang sangat tinggi juga dapat menunjukkan bahwa yayasan mungkin tidak mengalokasikan asetnya dengan efisien atau tidak memanfaatkannya secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Yang berikutnya quick ratio. Pada tahun 2017, quick ratio-nya dihitung dari aset lancar dikurang persediaan, lalu dibagi kewajiban lancar, yaitu 308.184.239
rupiah dikurang dengan 6.849.431.451 rupiah. Lalu dibagi 42.467.778 rupiah. Maka didapat quick ratio-nya 7,09%. Lalu pada tahun 2018, quick ratio-nya dihitung berasal dari 273.617.672.393 rupiah dikurang 5.908.992.827 rupiah. Lalu dibagi dengan 3.094.294.820 rupiah. Maka quick ratio pada tahun 2018 8,65%. Kesimpulannya, artinya dalam hal ini menunjukkan bahwa Badan Lembaga Umum Universitas Negeri Jakarta memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kewajiban lancarnya secara cepat tanpa harus bergantung pada persediaan. Rasio ini dianggap baik jika nilainya di atas 1, karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Yang selanjutnya adalah debt to asset ratio. Pada tahun 2017, debt to asset ratio yang dihitung pada total liabilitas dibagi total aset lalu dikali 100% adalah debt to asset ratio-nya adalah 42.467.042.778 rupiah dengan dibagi dengan total aset 11.701.949.900.740.151 rupiah lalu dikali 100%. Itu adalah dengan debt to asset ratio-nya adalah dengan 0,36%. Lalu pada tahun 2018 debt to asset ratio-nya adalah dihitung dengan total liabilitas dibagi total ekuitas lalu dikali 100% adalah 3.094.294.820 rupiah lalu dibagi 11.909.936.406 rupiah kali 100%. Dengan debt to asset ratio-nya adalah 0,02%. Artinya dalam hal ini bahwa ratio tersebut menunjukkan bahwa Badan Lembaga Umum Universitas Negeri Jakarta memiliki jumlah utang yang cukup rendah dibandingkan dengan asetnya. Dan ini dapat dianggap sebagai indikator yang positif dalam laporan keuangannya karena semakin tinggi ratio ini, semakin besar resiko kebangkrutan karena semakin banyak hutang yang harus dibayar oleh yayasan. Sebaliknya semakin rendah ratio ini, semakin baik kesehatan keuangan yayasan karena semakin kecil risiko kebangkrutan dan semakin banyak aset yang dimiliki. Lalu ada net asset ratio. Net asset ratio dihitung dengan cara aset bersih dibagi total aset dikali 100%, yaitu dengan 11.982.962.679.303 rupiah lalu dibagi dengan 11.700.429.740.151 dengan net asset ratio-nya adalah 0,99%. Lalu pada tahun 2018 net asset ratio-nya adalah 11.975.136.406 rupiah dibagi 11.994.934.131.226 yaitu dengan net asset ratio 0,99% yang sama dengan net asset ratio pada tahun 2017. Artinya, meskipun net asset ratio yang diperoleh Badan Lembaga Umum Universitas Negeri Jakarta terbilang cukup rendah, namun yayasan masih memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan masih memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajiban keuangannya, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, namun kesehatan uang yayasan tergolong baik.
Yang selanjutnya adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio dihitung pada total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Itu 42.467.042.778 dibagi 11 triliun 560 miliar 962 juta 673 rupiah. Ya, debt to asset ratio pada 2017 adalah 0,36%. Lalu pada tahun 2018 dihitung 3.094.294.820 rupiah dibagi 11 triliun 675 miliar 936.406 rupiah. Yang mana pada tahun 2018 debt to asset ratio-nya adalah 0,02%. Yang artinya Badan Lembaga Umum Universitas Jakarta menggunakan lebih banyak ekuitas daripada hutang untuk mendanai operasinya. Rasio ini dapat dianggap sebagai indikator kesehatan keuangan yayasan yang baik, karena menunjukkan bahwa yayasan memiliki kemampuan yang mengelola utangnya dan tidak terlalu bergantung pada pinjaman luar untuk mendanai operasinya. Saya kembalikan kepada Muhammad Iqbal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materinya dan kekurangan jelasannya pada saat mempresentasikan materi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.